Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwati azakumullah. Mungkin kalau kita perhatikan saat-saat memang kondisi di akhir zaman ini, memang Allah menguji di antara orang-orang yang beriman, siapa orang yang jujur imannya dan siapa mereka yang dusta. Maka oleh sebab itu, bagi orang yang beriman, maka dia senantiasa menguatkan imannya, senantiasa dia menjaga imannya, agar imannya tidak rusak, agar imannya tidak terperosok dalam lembah yang itu bisa menghancurkan, merusak amal ibadah yang dia kerjakan dan juga iman yang dia pupuk. Oleh sebab itu, bagi orang mukmin senantiasa untuk menjaga imannya, jangan sampai dinodai dengan apapun, baik itu ucapan maupun perbuatan. Kalau kita perhatikan, maka orang mukmin itu sudah sempatannya untuk menjaga ucapan dan perbuatannya, dari ucapan-ucapan yang bisa menghantarkan dia masuk ke dalam neraka yang jauhnya antara barat dan timur. Bahkan ada ucapan yang dimana bisa menghantarkan dia masuk neraka selama-lamanya. Apa itu? Yaitu qaulul kufri, ucapan kekafiran. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Padahal sekedar orang mengatakan kata-kata yang buruk kepada saudaranya, maka ini bisa menghantarkan dia masuk ke dalam neraka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Laisal mu'min bitta'an wala la'an wal faiz wal badi." Orang mukmin itu bukan suka melaknat, bukan suka mencaci maki, suka menghina, berkata-kata keji, berkata-kata yang kotor, apalagi menggunjing, menghina, melecehkan kehormatan saudaranya. Maka ini termasuk dosa besar. Ini padahal ucapan kefasikan yang bisa menghantarkan dia masuk ke dalam neraka. Bagaimana ketika orang yang mengatakan kata-kata yang itu bisa menghantarkan dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya? Apa itu? Qaulul kufri, ucapan yang mengandung kekafiran. Jadi kalau kita perhatikan, ada sejarah yang diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 65-66, yang dimana ketika Allah menurunkan ayat ini berkaitan dengan perilaku, sikap, dan ucapan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini seolah-olah dia ini dohirnya mukmin, dohirnya Islam, tapi batinnya dia kafir. Sanakan dia ini menunjukkan keislamannya di hadapan Nabi, di hadapan kaum muslimin, tapi pada dasarnya, hakikatnya orang ini menyimpan kekafiran dalam hatinya. Makanya sampai keluar dari ucapannya itu ya, tidak main-main, ucapan yang mengandung kekafiran, ucapan yang itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah selama-lamanya kalau dia tidak bertobat. Bahkan ini pelakunya bisa masuk neraka selama-lamanya, dan seluruh amal ibadah yang dia kerjakan hilang, gugur semuanya, hapus. Apabila dia tidak bertobat, mati, maka masuk neraka, kekal di dalamnya. Makanya diabadikan di dalam surat At-Taubah, ayat tersebut katakan, wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Di dalam ayat ini Allah menegaskan, ketika ayat ini diturunkan, ini berkaitan dengan ada 3 orang yang dimana ketika dia berjalan di belakang Nabi SAW dan juga para sahabatnya, maka 3 orang ini dia bersendagurau, dia bermain-main dengan kata-katanya, ya. Maka tanpa dia sadari, dia bercanda dan bergurau dengan kata-kata yang tidak layak dan pantas untuk didengar, bahkan keluar dari ucapan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa katanya? Saya belum pernah melihat ada orang yang dia ini senang makan sehingga perutnya buncit, meskipun dia ini pandai membaca Al-Quran, tapi pengecut dalam peperangan. Maka kata-kata ini dengar oleh salah satu sahabat Nabi, kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Ketika dilaporkan kepada Nabi, maka Nabi tidak serta-merta untuk artinya mempercayainya, sampai kemudian dipanggil bukti tersebut di hadapan Nabi. Maka ketika ditanya oleh Nabi, benarkah kalian berkata-kata yang seperti ini? Maka mereka mengatakan, benar ya Rasulullah, tapi inna kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami sebenarnya
berkata-kata yang seperti itu, mengucapkan seperti itu hanya bersendau-gurau, guyonan, mainan untuk menghilangkan rasa capek kami. Maka saat itu pula Allah turunkan ayat ini kepada ketiga orang tersebut, mereka yang ada kemunafikan dalam diri mereka. Maka katakan, kata Allah, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kenapa kamu selalu mengolok-olok Allah, menghina Allah, menghina ayat-ayatnya, dan mencaci maki Rasulnya? Maka alasan apapun tidak diterima, kata Allah. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu jangan mencari-cari alasan sehingga kamu minta maaf. Tidak, kata Allah. Kamu tidak diberi maaf setelah kamu beriman, kamu menjadi kafir. Jadi dari sinilah ketegasan Allah SWT untuk membenarkan, ya, bahwa sifat orang munafik itu ya seperti itu. Dia kadang-kadang mengatakan kata-kata yang bisa menimbulkan kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau ketika menjelaskan ayat ini, sekedar orang mengatakan kata-kata yang itu jelas, kata-kata yang di situ terang, menimbulkan kata-kata yang berdampak kepada penghinaan Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, syariatnya, hukum-hukum Allah, perintah dan larangan, maka bisa menjadikan dia kafir meskipun dia hanya sekedar bercanda, main-main dan tidak serius. Bagaimana dengan orang yang serius? Lebih kafir lagi. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini orang mukmin bisa menjadi kafir karena dia main-main, guyonan, bercanda dengan menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina ayat-ayatnya, hadis-hadis Nabi. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati, harus kita camkan, harus kita perhatikan. Maka kalau kita lihat, kalau seandainya kita dihebohkan saat-saat ini baru saja ada seorang yang dimana dia menghina Nabi atau menghina ayat Allah, menghina Allah dan yang lainnya, maka ini merupakan bentuk kehinaan umat Islam hari ini, yang dimana ketika umat Islam ini tidak ada penguasa, tidak ada khalifah, tidak ada hukum syariatnya, hukum-hukum tidak berlaku, maka Islam akan dihinakan, Islam akan dilecehkan. Jelas. Meskipun dengan izin Allah, penghina tadi dipenggal kepalanya, itu atas izin Allah. Maka ketika saat itulah kita lihat Presiden Prancis Macron dengan mati-matian membela si penghina tadi, karena memang warganya, dan yang membunuh, memenggal kepalanya ini termasuk keturunan orang Arab, ya. Maka saat itulah di antara kaum muslimin dengan rasa kecintaannya, rasa pembelaannya, wajar saja mereka harus turun ke jalan menuntut agar Presiden Prancis diturunkan, agar mungkin juga diberi hukuman juga yang melindungi penghina Nabi, atau mungkin dengan cara memboikot produk-produk Prancis atau yang lainnya. Maka apapun pembelaan terhadap Al-Quran, agama Islam, Allah, Rasulnya, apapun, ya, dan juga kaum muslimin atau ulama-ulama Islam, maka ini harus ada pembelaan. Kenapa? Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurul ansurtum tsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang mengaku beriman, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan langkah-langkah kalian. Makanya para jamaah, jadi kalau ada kasus yang terjadi penghinaan terhadap Nabi atau penghinaan terhadap ajaran Islam, maka jelas ini hukuman dalam Islam adalah dibunuh. Makanya kalau kita membaca di dalam kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu kitabnya judulnya Syarihul Maslul ala Satimir Rasul, pedang yang terhunus bagi siapapun yang menghina Nabi. Nah, ini judul kitabnya ada. Jadi Bapak nanti atau Ibu ada kitabnya ini. Jadi Syarihul Maslul ala Satimir Rasul, pedang yang terhunus bagi mereka yang menghina Nabi. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam perkataan beliau dan ulama-ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Ahmad bin Hambal dan yang lainnya, ini sepakat
ijma' al-muslimina ala anna hatman sabbin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qatl. Ijma' seluruh kaum muslimin. Ijma' seluruh kaum muslimin. Siapapun mereka yang menghina mencaci maki Nabi, maka tidak ada hukuman kecuali hukuman dia dipancung kepalanya atau dibunuh. Nah itu. Jadi para jamaah dimulakan oleh Allah, ini hukuman bagi yang menghina Nabi. Maka pernah kasus pada zaman Nabi, ada dijelaskan di dalam hadis Abu Daud dan Imam Tirmizi. Hadis ini sahih. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa pada zaman Nabi ini ada wanita Yahudi yang dimana dia ini suka menghina Nabi dengan kata-katanya, dengan syair-syairnya. Maka didengar oleh salah satu sahabat, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini suka menghina Nabi. Kadang-kadang penghinaan ini di hadapan kaum muslimin saat itu. Ada yang mendengar, wah ini sudah ditahan nih. Saking gregetan kalau orang Jawa ini sudah memendam amarahnya, ditahan kok terus-menerus dia menghina Nabi dengan kata-kata seperti itu. Ya, kadang sudah diperingatkan, kamu nggak boleh. Nah, ternyata diulang-ulang. Wanita Yahudi ini juga mengulang perkataannya dengan menghina, melecehkan Nabi. Maka satu hari, ya, maka dikuntit wanita Yahudi itu di antara orang Muslim ini, di antara sahabat Nabi, maka dikuntit, saat itu langsung cekek ini lehernya sampai meninggal dunia. Inilah yang merusak, menghina Nabi saya. Maka ketika meninggal dunia, maka kabar ini langsung sampai kepada Nabi, maka oleh Nabi bahwa tidak ada tuntutan kafarah bagi wanita ini. Artinya apa? Siapapun yang membunuh wanita ini dibolehkan oleh Nabi. Jadi tidak ada kafarat. Kafarat itu denda. Ya, kenapa? Karena wanita ini menurut para sahabat memang suka menghina Nabi. Nah itu. Yang kedua dijelaskan di dalam hadis Rawi Abu Daud dan juga Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Hadisnya baik ini. Riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang tua yang buta yang kaya. Dia punya pembantu. Kalau orang sekarang pembantu, kalau dulu itu budak. Budak wanita ini para jamaah. Maka budak wanita ini dia ternyata apa? Suka menghina Nabi, melecehkan Nabi. Itu terus dikerjakan setiap hari. Bahkan sudah diperingatkan oleh juragannya, oleh tuannya. Nah, tuannya ini kebetulan memang buta. Nah, ini buta. Jadi kalau saat itulah, maka para jamaah suatu malam, maka si tuannya yang buta ini kemudian langsung dia mengambil pisau, kemudian menghunuskan ke pembantunya tadi yang suka menghina Nabi. Dan itu sudah diperingatkan. Sudah diperingatkan, jangan kamu ulangi. Jangan kamu ulangi. Ternyata apa? Dan itu terus menerus diulangi terus, ya. Kejadian itu terus diulang-ulang terus sama pembantunya. Padahal sudah diperingatkan oleh tuannya. Ya, tuannya ini kondisi pada saat itu buta. Maka saat itulah dia memanggil wanita tadi, ya, memegang tangannya. Karena dia kondisi buta kan nggak mungkin kalau dia menusuk itu dengan jarak yang dia tidak mengerti. Memang sudah merasakan dipegang, satu dia membawa pisau, tusukkan ke perutnya dan ditindih dia sampai meninggal dunia. Pagi harinya terdengar kasus ini dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Maka saat itu Nabi mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang melakukan perbuatan yang seperti ini demi membela diriku? Maka di antara itu ada seorang tua yang buta. Pas dia berkumpul di situ, maka dia berdiri, saya Rasulullah, karena dia telah menghina engkau dan menghujat engkau, dan saya tidak terima. Dan itu terus diulang-ulang. Sudah saya peringatkan 1-2 kali, tetap dilakukannya. Maka saat itu saya membunuh karena saya mencintai Allah dan engkau ya Rasulullah. Maka saat itulah Nabi mengatakan, demi Allah, saksinya Allah, dan aku sebagai pembelanya. Maka oleh sebab itu tidak ada diat bagi pembunuhan tersebut. Jadi Nabi membebaskan si orang tua yang buta yang membunuh pembantunya karena suka menghina Nabi Muhammad SAW. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitulah ketika
orang-orang yang dimana dia itu melecehkan, menghina Nabi SAW, menghina Allah, menghina syariatnya, maka Allah turunkan pembela-pembela agamanya dengan cara apapun. Kadang mungkin dibunuh oleh Allah secara langsung, kadang pembunuhan itu ya dengan perantara wali-walinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitulah akibat hukuman yang pantas. Sebagaimana para ulama mengatakan, Muhammad bin San mengatakan tidak ada siksa hukuman yang pantas kecuali mereka fi wujubi qatli, wajib untuk dibunuh. Bagaimana Ustaz kalau dia bertobat? Ya, kalau dia bertobat kemudian dari kekafirannya, maka memang banyak pendapat. Ada yang mengatakan tobatnya diterima, tetap dihukum qisas. Tobatnya diterima, kemudian dibebaskan. Kemudian tidak diterima tobatnya, tetap diqisas. Ini perbedaan pendapat masalah seperti itu. Masalah fikih, ruang istihad. Jadi para jamaah dimuliakan Allah SWT, begitulah bagaimana kalau kita lihat kondisi hari ini, di akhir zaman ini, maka baik itu orang-orang kafir, baik itu orang-orang munafik, yang mereka kadang-kadang terang-terangan, ya, mereka terang-terangan di media dimanapun, mereka melakukan satu bentuk-bentuk yang dimana itu kadang-kadang bisa menimbulkan amarah Allah, amarah kaum muslimin. Maka dari situlah kita harus paham, kita sebagai seorang muslim sudah tentunya juga harus punya rasa amarah, karena itu bagian daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Belum dianggap sempurna kalau kita tidak mencintai Nabi di atas segala-galanya. Ingat itu Bapak Ibu. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka sudah tentunya kita cinta kepada Rasul. Cinta kepada Nabi SAW itu harus melebihi cinta terhadap diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau ada nabi kita dihina, nabi kita dicaci maki, diperingatkan, ya. Jangan diulangi. Jangan diulangi. Kalau bisa kita laporkan pihak berwajib, ya. Biar dihukum. Kalau memang di situ memang ada hukumannya. Ya, adapun kalau terkait dengan pembunuhan, maka memang ini perbedaan pendapat. Hukuman pembunuhan memang ini adalah kewajiban bagi penguasa muslim atau khalifah atau ada hakim muslim. Kalau seandainya di situ tidak ada hakim muslim, maka tetap dia dituntut untuk dihukum mati. Kalau tidak diproses hukum mati, maka sebagian ulama mengatakan boleh seorang untuk membunuh atas dasar karena memang pembelaan dia, meskipun resikonya dia dihukum mati atau dihukum juga. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa walidi wa malihi wa nasi ajma'in." Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dianggap sempurna iman di antara kalian sampai aku, kata Nabi, lebih dicintai daripada dirinya, hartanya, keluarganya dan seluruh manusia. Ingat, jadi kecintaan kepada Nabi ini harus diutamakan dari diri kita, keluarga kita, harta yang kita miliki, semua orang yang hidup di dunia ini. Makanya sampai diturunkan di dalam surat Al-Ahzab. Surat yang keberapa? 33. Ayat yang berapa? Ayat yang ke-6. Bisa dibuka Bapak Ibu, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-6. Apa kata Allah? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummatuhum. Bahwa Nabi ini harus diutamakan daripada orang-orang mukmin dan diri mereka sendiri. Dan juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai ibu-ibu mereka. Perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini Ibnu Katsir mengatakan bahwa Nabi memuliakan, ya, bahwa Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi begitu cintanya terhadap umatnya, melebihi dirinya. Nabi, ya, bahkan dengan keikhlasan dia rela memberikan apa yang dia miliki untuk umatnya. Pernah Nabi dijelaskan dalam hadis tidak makan 2 hari. Kenapa? Mikir umatnya. Mikir dia umatnya. Pernah umatnya mikir Nabi? Nah, jadi disitulah ayat ini diturunkan untuk memuliakan Nabi. Nabi diutamakan daripada orang-orang yang beriman, daripada diri mereka sendiri. Maka disinilah ketika ayat ini turun, maka dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW ketika berjalan dengan Umar bin Khattab,
radhiyallahu an, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahaba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? "Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada semua yang aku miliki, dari segala sesuatu yang aku miliki kecuali diriku." Apa kata Rasulullah SAW? Qala la, tidak. Apa kata? Tidak. Kamu belum beriman. Hatta akuna ahabu ilaika min nafsik. Sampai engkau mencintai diriku melebihi dirimu, kata Nabi. Maka saat itu Umar bin Khattab mengatakan langsung, "Ya Rasulullah, anta ahaba ilayya min kulli syai' wa min nafsi." Engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi dari segala-galanya dan juga diriku. Apa kata Nabi? Qal fal an ya Umar. Betul. Sekarang imanmu sempurna. Jadi para jamaah, Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dia mengatakan masih cintanya dirinya itu melebihi cintanya kepada Nabi, maka itu belum dianggap sempurna imannya. Belum dianggap benar imannya. Jadi begitulah luar biasa bagaimana Nabi SAW menanamkan keimanan yang benar kepada para sahabatnya. Jadi kalau ada yang menghina Nabi, Masya Allah, sahabat langsung reaksi. Ini reaksi karena berasal dari keimanannya. Ya, jadi keimanannya. Jadi ketika ada orang yang membunuh, orang menghina Nabi, itu reaksi dari keimanan yang luar biasa. Kenapa? Kecintaan dia begitu tulusnya kepada Nabi SAW. Meskipun di akhir nanti dia harus mendapatkan hukuman apapun yang dia terima. Nah itu. Wallahu bisawab. Semoga Allah menerima ya orang-orang yang senantiasa membela agama Allah, membela Rasul dan membela syariat.